Alright, let's continue our lesson guys. Jadi hari ini kita ada di chapter 4 and kita nanti akan belajar mengenai bentuk kalimat yang unik ya, namanya inversion. Jadi inversion ini artinya adalah pembalikan posisi kalimat. Seperti yang kita tahu, kalimat kan urutannya harusnya subjek dulu baru predikat. Nah, ada bentuk kalimat itu yang unik. Jadi predikat dulu baru subjek. Namanya adalah inversi ini ya. Nah, untuk dalam bahasa Inggris yang paling sering dipakai, di keseharian ya, inversi ini adalah, caranya kita bertanya ke seseorang atau membuat kalimat tanya. Nah, contoh nih teman-teman, ada yang tahu bahasa Inggrisnya misalnya ya, "Apakah kamu merasa lapar?" Bahasa Inggrisnya gimana, ada yang tahu? "Apakah kamu merasa lapar?" Do you feel hungry? That's right, "Do you feel hungry?" Apakah kamu merasa lapar? Nah, itu kalau di-translate ke bahasa Inggris, "Do you feel hungry?" Nah, kalau kita analisa kalimat ini, teman-teman, itu ada subjek you, right? Nah, di sebelumnya ada auxiliary do dan verb setelahnya yaitu feel. Nah, inilah yang disebut dengan auxiliary dalam bahasa Inggris. Jadi ada bagian dari predikat ataupun predikat yang pindah di sebelumnya subjek. Ya kan? Jadi auxiliary dulu baru subjek. Nah, untuk pemindahan predikat ke sebelum subjek itu ada aturannya ya atau ada caranya. Jadi caranya itu kita lihat dulu predikatnya menggunakan kata kerja apa. Kalau misalkan kata kerja yang dipakai itu adalah to be yang berdiri sendiri tanpa kata kerja lain, ya atau istilahnya namanya adalah linking verb, bukan auxiliary ya teman-teman. Kalau to be yang ada verbnya setelahnya itu auxiliary. Tapi kalau dia berdiri sendiri seperti ini, nggak ada verb setelahnya, ini namanya linking verb. Oke? Nah, jadi, ketika ada to be berdiri sendiri seperti ini sebagai predikat, maka cara menginversinya nanti gampang sekali. Tinggal dipindah saja ke sebelumnya subjek. Jadi nanti tinggal, "Is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping?" Terus ditutup dengan tanda tanya. Nah, nanti kalau diartikan, "Apakah Lucas Pacioli bapak akuntansi dan pembukuan?" Jadi ada predikat dulu is, baru subjeknya Lucas Pacioli ya, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana kalau predikatnya bukan to be? Jadi kalau predikatnya adalah kata kerja yang punya arti, teman-teman. Yaitu verb 1, verb 2, atau verb SIS. Oke. Jadi misalnya di sini saya pakai contoh verb SIS. Sorry, verb 2 maksud saya. Invented, ya. Nah, contoh kalimatnya adalah Louis Braille invented Braille, system of reading and writing for the blind. Kalau diartikan kurang lebih, Louis Braille menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra. Nah, itu karena dia verb 2, apalagi dia butuh objek ya, teman-teman. Invented kan artinya menemukan. Menemukan itu butuh objek. Nah, nggak bisa ini langsung kita pindah semua ke depan, nggak bisa, teman-teman. Kenapa? Karena nanti kata benda setelahnya atau si Louis Braille ini yang awalnya jadi subjek, nanti berubah menjadi objek. Oke, kata benda apapun yang jatuh di setelah kata kerja yang butuh objek, dia menjadi objek. Makanya nggak bisa invented ini langsung dipindah sebelumnya subjek. Nah, terus bagaimana cara menginversinya? Nah, tergantung teman-teman. Verb tunggal itu kan ada 3. Ada verb 1, kemudian verb SIS, dan juga verb 2. Kalau invented ini verb 2. Nah, kalau verb 1, cara menginversinya, kita pisahkan auxiliary di dalamnya. Jadi sebenarnya di dalamnya verb 1 itu ada auxiliary do, teman-teman. Yang melebur dengan verb 1. Oke. Kemudian verb SIS itu sebenarnya ada peleburan auxiliary does dengan verb 1. Dan yang terakhir verb 2 itu adalah peleburan dari auxiliary did dengan verb 1. Nah, nanti yang dipindah sebelumnya subjek itu do, does, atau did-nya. Nah, terus verb satunya itu tetap letaknya di setelahnya subjek. Jadi kalau ini kita inversi, jadinya Did Louis Braille invent Braille, system of reading and writing for the blind? Jadi, apakah Louis Braille menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra? Terus ditutup dengan tanda tanya. Nah, itu cara menginversi kalau predikatnya itu verb tunggal atau verb yang punya arti tapi tidak pakai auxiliary ya, yaitu verb 1, verb SIS atau verb 2. Jadi dipisahkan teman-teman. Do, does, did-nya yang dipindah sebelumnya subjek. Terutama kalau kata kerja itu kata kerja yang butuh objek ya. Kemudian kalau predikatnya sudah ada auxiliary yang terpisah,
Misalnya, the lecture was brought by Mr. Henry this morning. Nah, ini nanti kalau diinversi cukup auxiliary yang paling depan. Ya, teman-teman diingat-ingat, auxiliary yang boleh dipindah sebelum subjek hanya satu auxiliary, yaitu auxiliary yang paling depan. Jadi kalau misalkan auxiliary-nya misalnya ada lebih dari satu, misalnya will have been brought misalnya. Nah, nanti yang dipindah sebelumnya subjek cuma will-nya saja. Have been-nya tetap terletak di setelahnya subjek. Ya, nah karena di sini cuma was, ya udah was itu kita pindah sebelumnya subjek. Jadinya was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Terus ditutup tanda tanya ya. Nanti kalau diartikan, apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu. Nah, ini tadi adalah caranya menginversi ya, teman-teman. Jadi tergantung kata kerja yang dipakai. Apakah to be yang berdiri sendiri, apakah verb tunggal, ataupun auxiliary verb. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu nih dari teman-teman sebelum kita lanjut ke kapan kita menginversi di soal structure TOEFL. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Nggak ada ya? Aman ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang gini. Jadi, walaupun cara menginversi kurang lebih ini tadi ya, teman-teman. Cuman, inversi jenis kalimat tanya ini tidak dipakai di soal structure TOEFL. Karena di soal structure TOEFL, teman-teman tidak akan pernah menemukan soal yang berakhiran dengan tanda tanya. Pasti semuanya berakhiran dengan titik, teman-teman. Jadi bisa dibilang inversi jenis kalimat tanya ini tidak dipakai. Ya. Nah, terus inversi yang yang di kasus apa yang dipakai di soal structure TOEFL? Nah, itu ada 6 penanda, teman-teman. Sorry. Jadi ada 6 penanda kapan kita menginversi subjek predikat menjadi predikat subjek. Yang pertama, ketika ada there, biasanya kita mengartikannya ada, ya. Yang kedua, ketika ada keterangan tempat atau adverb of place. Yang ketiga, ketika ada negative expressions atau negative adverb, jadi keterangan yang maknanya negatif gitu ya. Dan yang keempat, ada komparatif, caranya kita bilang lebih dari, more than ya. Dan yang kelima ada verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang, namanya participle phrase ya, secara nama, tapi nama nggak penting teman-teman. Kemudian yang terakhir di kasus conditional sentence atau kalimat pengandaian. Nah, kalimat pengandaian itu kalimat yang menggunakan conjunction if itu teman-teman. Itu kalimat pengandaian ya. Nah, kita bahas satu-satu teman-teman. Jadi dari yang paling depan dulu, yang there dulu. Nah, there ini sebenarnya dia adalah keterangan tempat dan tempatnya adalah di belakang sama kayak SPOK. Nah, K-nya itu kan keterangan teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. A big alligator atau seekor aligator besar lives there, tinggal di sana. Nah, subjeknya masih urut. Subjeknya a big alligator, predikatnya adalah lives. Nah, tapi kalau misalnya there ini kita pindah di sebelumnya subjek, di paling depan ya, kemudian nggak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi. Oke, maka kalimat subjek predikatnya diinversi. Jadinya, there lives a big alligator. Di sana hiduplah seekor aligator besar. Nah, di situ predikatnya live, subjeknya adalah a big alligator. Dibalik karena ada there yang pindah sebelumnya subjek. Oke. Nah, tapi ada pengecualian, teman-teman. Untuk there ini tidak bisa inversi untuk there ini tidak berlaku ketika subjeknya adalah subjek pronoun atau I, you, they, we, he, she, it. Jadi kalau subjeknya I atau you atau they atau we atau he atau she atau it, itu tidak perlu diinversi walaupun ada there di belakang ataupun di depan. Jadi contoh, I work there. Saya bekerja di sana. Nah, kalau there ini pindah ke depan tanpa koma pun setelahnya, tetap teman-teman urutannya adalah there I work. Bukan there work I atau there do I work. Bukan ya, tapi there I work saja, teman-teman. Kalau ada komanya gimana, Mister? Kalau ada komanya urut ya, Miss. Jadi kalau ada komanya misalnya there pindah ke depan, koma, baru subjek dulu, baru predikat. Jadi urut. Tapi kalau nggak ada komanya, baru menjadi penanda inversi. Seperti itu. Kecuali untuk Ayu Dewi Syiit ya. Ayu Dewi Syiit itu kata ganti. Jadi kalau subjeknya kata ganti, walaupun ada there pindah ke depan, tidak perlu diinversi. Jadi hanya berlaku untuk kata benda saja. Untuk there ini. Ya. Kemudian berikutnya, yang penanda kedua, ada keterangan tempat atau adverb of place. Nah, keterangan tempat itu umumnya juga tempatnya di belakang, teman-teman. Kalau misalnya dia pindah ke depan tanpa koma,
maka subjeknya nggak mau ketemu, nanti jadi penanda inversi. Nah, contoh yang keterangannya di belakang dulu ya. Misalnya kalimatnya berbunyi, a massive shark lives in that trench. Jadi seekor hiu besar hidup di dalam palung itu. Nah, ada keterangan tempat di dalam palung itu. Ini kalau kita pindah di sebelumnya subjek, maka nanti subjeknya nggak mau ketemu. Terutama kalau dia nggak ada koma setelahnya ya. Kalau ada koma, maka jangan diinversi, teman-teman. Oke. Jadi in that, kalau kita pindah di depan dan tanpa koma setelahnya, maka jadinya in that trench lives a massive shark. Di palung itu hiduplah seekor hiu besar. Seperti itu. Jadi predikat dulu yaitu lives, baru subjeknya a massive shark. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, loh sir, itu kok lives langsung dipindah sebelumnya subjek ya? Katanya kalau verb tunggal itu harus do does did-nya itu dipisahkan dulu. Nah, tergantung teman-teman. Kalau kata kerjanya tidak butuh objek, contohnya kata kerja live ini ya, yang artinya hidup, itu tidak perlu objek. Maka setelahnya kalau ada kata benda, itu bukan objek. Sama kayak misalnya kalau teman-teman menemukan kata come, atau came, atau comes misalnya, itu kan artinya datang atau tiba. Nah, itu nggak perlu objek setelahnya. Kalau ada kata benda setelahnya come itu subjeknya, bukan objeknya, teman-teman. Jadi itu diinversi. Oke, jadi kalau untuk kata kerja yang tidak butuh objek, langsung dipindah nggak apa-apa, teman-teman. Oke. Kemudian penanda ketiga, nah ini yang paling sering keluar di soal yang asli dari ITS, teman-teman, yaitu penanda negative adverb. Oke, sebentar. Kata kerja yang butuh objek itu gimana, Mister? Nah, ini materi kita kemarin, Mister. Jadi untuk mungkin saya lempar dulu ke yang lain. Gimana caranya kita bisa tahu, selain membuka kamus ya, gimana kita bisa tahu kata kerja itu butuh objek atau tidak? Ada yang masih ingat materi kita hari ketiga, teman-teman? Kalau aktif butuh objek. Kalau Nah, aktif butuh objek, kalau pasif tidak butuh objek. Nah, gimana kita bisa tahu kata kerja itu butuh objek sama nah itu ada yang menjawab, Mr. Fawas, diartikan atau lihat dari kata kerjanya, dari arti katanya dulu. Karena kemarin kan kata kerja yang butuh objek atau tidak butuh objek itu dari eh, aspek apa? Itu dari aspek makna. Jadi secara makna itu ada dua kata kerja ya, teman-teman. Ada yang butuh objek, ada yang tidak butuh objek. Jadi diartikan, Mister, untuk kata kerja ya. Misalnya ada kata tidur. Tidur itu tidak butuh objek. Ya kan? Nah, tapi kalau misalkan kata kerjanya adalah membutuhkan. Membutuhkan itu butuh objek. Karena nggak mungkin kita hanya bilang eh, semua makhluk hidup membutuhkan. Nah, terus kita berhenti. Pasti orang yang dengerin bingung membutuhkan apa. Nah, berarti kata kerja membutuhkan itu butuh objek. Seperti itu. Nanti bisa dicek lagi di video hari ketiga ya, Mister. Supaya bisa dapat maksudnya seperti itu. Kemudian, Mister, kalau misalnya yang contoh kedua tadi pakai koma, apakah akan berubah lives-nya? Kalau pakai koma berarti jangan diinversi, Miss. Jadi misalnya in that trench, koma, itu subjek dulu baru predikat. Jadinya in that trench, a massive shark lives. Jadi jangan diinversi. Diinversi hanya ketika nggak ada komanya saja. Seperti itu, Miss. Oke, dapat ya? Oke, kita lanjutkan ke penanda ketiga yang saya sampaikan tadi. Ini adalah yang paling sering keluar di soal structure TOEFL yang asli dari ITS. Yang bikin TOEFL ya, teman-teman. Nah, jadi negative adverb atau ungkapan yang maknanya negatif atau keterangan yang maknanya negatif. Jadi tadi kan sebelumnya cuma keterangan tempat, teman-teman. Nah, sekarang semua keterangan kalau sudah dinegatifkan itu bisa menjadi penanda inversi kalau tempatnya di sebelumnya subjek ya. Nah, masalahnya adalah penanda keterangan yang maknanya negatif itu maksudnya gimana? Nah, saya pakai contoh, teman-teman. Misalnya di sini ada kata seldom, barely, rarely, scarcely, atau hardly. Artinya semuanya sama, yaitu jarang sekali atau jarang gitu ya. Nah, jarang itu dianggap negatif. Karena maknanya memang agak negatif, jarang seperti itu kan. Kecuali kalau selalu atau sering itu adalah positif. Tapi kalau jarang atau tidak pernah itu dianggap negatif maknanya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan tempatnya bukan di sebelumnya subjek, maka urut teman-teman as subjek predikatnya. Contohnya seperti ini. I seldom have lunch at work. Saya jarang makan siang di tempat kerja. Nah, tapi kalau misalkan keterangan yang maknanya negatif ini, kita pindah sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka subjeknya nggak mau ketemu. Itu nanti jadi penanda inversi. Jadi kalau misalkan seldomnya kita pindah sebelumnya subjek, jadinya
seldom do I have lunch at work. Nah, itu ada do sebelumnya subjek I. Kenapa? Karena ada penanda inversi nomor 3, yaitu keterangan yang maknanya negatif dipindah sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya. Seperti itu. Nah, selain seldom, barely, rarely, scarcely, sama hardly, ada lagi teman-teman. Yaitu only terus diikuti keterangan setelahnya. Misalkan only in Pare misalnya, atau only in Indonesia, atau misalnya only for some people, atau misalkan only at night misalnya ya. Pokoknya ada keterangan terus sebelumnya ada only-nya, itu maka dianggap sebagai negatif. Seperti itu. Kemudian little artinya sedikit, never tidak pernah, at no time artinya kalau nggak salah langsung ya teman-teman. Not once artinya tidak pernah. Nah, contohnya adalah kalau di kalimat ya, ini yang urut dulu karena tempatnya bukan di sebelumnya subjek tanpa koma. Nah, ini yang tempatnya di belakang jadi urut subjek predikatnya. Nah, contohnya adalah we can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Kita bisa menemukan habitat alami dari beruang kutub hanya di Arktik saja. Nah, tapi kalau keterangan only in the Arctic itu kita pindah sebelumnya subjek terus nggak ada koma setelahnya, subjek nggak mau ketemu langsung. Jadi dia diinversi jadinya only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Nah, itu ada auxiliary can, baru subjek we, baru verbnya find. Inilah inversi, teman-teman. Ya. Nah, selain ini tadi ada lagi, yaitu under no circumstances sama on no condition. Artinya pokoknya jangan. Tapi tenang aja, ini nggak pernah keluar, teman-teman. Kalau di soal structure TOEFL ya. Tapi kalau di listening pernah, saya pernah dapat sekali. Kemudian in no way artinya tidak mungkin. Kemudian not only, nah ini sering banget. Not only but also itu. Nah, nanti not only, setelahnya but kan subjek predikat. Dan sebelumnya but nanti ada 1 koma, teman-teman. Berarti but-nya itu menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Nah, kalau subjek predikat yang di paling depan, itu sebelumnya ada not only-nya, maka subjeknya nggak mau ketemu. Alias di sini nanti diinversi. Ya, kalau not only-nya di paling depan atau sebelumnya subjek. Seperti itu. Kemudian ada no sooner than, artinya tidak sampai gitu ya, atau sebelum lah bisa dibilang seperti itu. Nah, contohnya adalah you should not open the box. Kalau diartikan kamu tidak boleh membuka kotak itu. Nah, should not itu tidak boleh. Ini nggak bisa, not-nya kita pindah langsung ke depan nggak bisa, teman-teman. Ya, karena nanti artinya beda. Not itu kan fungsinya beda. Jadi kalau not ini kita mau pindah ke depan, cari yang artinya sama. Bisa pakai under no circumstances atau on no condition. Jadi nanti under no circumstances should you open the box. Tapi ini hanya untuk should not aja. Selain should not aman, teman-teman. Ya. Jadi di situ ada auxiliary should, baru subjeknya yaitu you, diikuti kata kerja open. Nah, ini inversi. Ya, dibalik ada bagian ada bagian predikat yang pindah sebelumnya subjek karena ada penanda inversi tadi. Oke. Kemudian jenis-jenis terakhir yaitu nowhere, artinya tidak ada atau tidak ada dimanapun gitu ya. Not until, tidak sampai. Nah, until ini preposisi ataupun juga conjunction. Jadi not until ini harus ada terusannya dulu, teman-teman. Misalnya, not until 1945, jadi harus ada terusannya ya. Atau misalkan kalau dia conjunction, not until I feel full, misalnya, tidak sampai saya merasa kenyang. Jadi harus ada subjek predikat yang urut dulu, baru setelahnya nanti kalau nggak ada komanya, bukan subjek predikat, tapi predikat dulu, baru subjek. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada no longer, artinya tidak lagi. Dan yang terakhir ini menjawab pertanyaan teman-teman yang saya lupa, entah di sesi sore atau sesi malam, itu ada yang bertanya di hari kedua, Sir, kenapa di fanboys itu nornya diwarnai biru sedangkan yang lain merah? Jadi ada penggunaan khusus teman-teman untuk nor itu. Nah, nor itu conjunction fanboys yang agak unik. Uniknya kenapa? Ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, subjek predikat setelahnya nor itu diinversi. Jadi predikat dulu baru subjek. Tapi ini hanya untuk nor ya. Conjunction selain nor tidak boleh dibeginikan. Seperti itu. Nah, contohnya yang barisan terakhir saya ambil contoh yang not until ya, teman-teman. Contohnya adalah not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed to view. Nah, nanti kalau diartikan tidak sampai abad ke-20 The Great Sphinx of Giza dikeluarkan untuk publik seperti untuk diperlihatkan untuk publik seperti itu.
Nah, itu ada auxiliary was, verb-nya adalah exposed, di tengah-tengahnya ada subject, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, maaf sir, saya tadi putus-putus. Berarti yang bagian bawah seldom, barely, dan lain-lainnya itu negative adverb. Semuanya, Miss. Jadi semua ini yang pink ini, di kotak bawah ini semuanya negative adverb. Seperti itu. Maksudnya pengganti ya, sir? Maksudnya pengganti? Ini keterangan, teman-teman. Keterangan ya dia. Jadi kalau ada kata-kata ini di sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi. Dan jangan dihafal ya, teman-teman. Hafalan bukan belajar. Saran saya silahkan difoto nggak apa-apa. Oke, jadi silahkan difoto dulu. Kemudian nanti ketika kita latihan, teman-teman bisa sambil lihat fotonya atau screenshotnya. Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman memfoto, adakah pertanyaan lagi? Ini ada pertanyaan ya. Apakah ada keterangan negatif adverb lagi, Mister? Sebenarnya ada, Miss. Cuman kalau di TOEFL itu nggak dipakai untuk TOEFL structure ya. Tapi kalau di listening misalnya nih, teman-teman, ada kata neither. Neither itu artinya juga tidak. Sama kayak nor ya. Nah, tapi itu di speaking, itu biasanya dipakai untuk bilang, misalnya nih, teman kita bilang, saya tidak suka lukisan itu. I don't like those paintings. Nah, terus saya mau bilang, saya juga tidak. Itu bilangnya, neither do I. Nah, itu neither, kemudian do, baru I. Nah, sebenarnya inversi itu banyak banget, teman-teman. Cuman kalau yang di soal structure TOEFL yang keluar cuman ini. Dan ini pun cuman beberapa ya. Kalau yang dari ITS itu ya, seldom itu dipakai, barely dipakai, rarely dipakai, scarcely dipakai, hardly jarang sekali. Tapi kalau di soal yang prediksi keluar, kalau yang asli ITS yang di atasnya ini, kemudian ini keluar, teman-teman. Dan saya pernah menemukan yang terbaru itu only when. Jadi only when, setelahnya when harus subjek predikat dulu ya. Baru setelahnya subjek predikat nanti diikuti subjek predikat lagi tapi diinversi. Seperti itu. Kemudian little saya belum pernah menemukannya. Never ini pernah di structure bagian kedua. At no time tidak pernah, not once tidak pernah. Ini juga tidak pernah ya, under no circumstances. In no way juga. Nah, ini sering teman-teman. Ini dipakai sering banget. Yang bawah tidak pernah. Nowhere pernah teman-teman tapi jarang. Not until sering sekali. No longer tidak pernah. Nor juga tidak pernah. Jadi kalau di soal structure TOEFL yang asli dari ITS sebenarnya tidak semuanya. Nah, ini buat jaga-jaga aja kalau nanti teman-teman siapa tahu ngambil yang prediksi. Kalau prediksi itu kayak nggak ada boundary-nya teman-teman, nggak ada batasnya. Semuanya dimasukin seperti itu. Jadi lebih sulit kalau yang prediksi kalau menurut saya ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. Sambil menfoto ya, nanti untuk latihan sambil buka foto nggak apa-apa. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Kalau gitu kita lanjut ke penanda keempat. Nah, penanda keempat ini enak teman-teman karena lebih fleksibel ya. Penanda keempat itu adalah komparatif, caranya kita bilang lebih dari. Jadi more than. Nah, setelah darinya atau setelah than-nya nanti, itu boleh diikuti subjek predikat, boleh juga diinversi. Boleh juga diikuti benda yang dibandingkan aja. Nah, contoh teman-teman. Jupiter is much larger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Nah, setelahnya than itu cuma diikuti kata benda nggak apa-apa. Nah, tapi diikuti setelahnya than itu diikuti subjek predikat juga nggak apa-apa. Contohnya, Jupiter is much larger than our planet is. Nah, itu ada subjek our planet, predikatnya is. Nah, tapi kalau misalkan setelahnya than mau diikuti predikat, predikatnya harus mengikuti predikat sebelumnya more ya, teman-teman. Kalau sebelumnya more itu dia pakainya to be, maka setelahnya than itu juga harus pakai keluarga to be. Seperti itu. Kalau misalnya sebelumnya pakai verb SES misalnya, maka setelahnya than itu juga pakai do atau does. Seperti itu. Oke, jadi mengikuti verbnya. Kemudian yang terakhir itu setelahnya than juga boleh diinversi subjek predikatnya. Jadinya Jupiter is much larger than is our planet. Seperti itu. Nah, misalnya teman-teman penasaran, loh Sir, gimana kalau misalkan ada soal seperti ini terus ada ketiga jawaban? Nah, kalau soal asli ITS nggak pernah ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ambil prediksi kemungkinan ada. Nah, tapi nanti kalau teman-teman menemukan seperti itu, pilih yang paling atas yang cuma kata benda aja. Ya, kenapa? Karena biasanya kalau ada ketiganya nanti yang disalahkan oleh si pembuat soal itu adalah predikatnya. Jadi predikatnya tidak disamakan. Misal yang di sini pakai verb 2, di sini pakainya misalnya is, kan nggak nyambung. Harusnya kalau di sini verb 2 ya setelahnya then pakainya did. Seperti itu, teman-teman.
Oke, nah jadi untuk inversi nomor 4 ini kalau di soal yang asli dari ITS saya belum pernah nemu, tapi kalau diprediksi beberapa kali ya teman-teman. Kemudian lanjut ke penanda inversi yang kelima, yaitu participle atau verb ing dan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Dan dia nanti agak panjang teman-teman, jadi ada tambah-tambahan setelahnya. Dan ini nanti kalau dipindah sebelumnya subjek tanpa ada koma setelahnya, maka diinversi ya. Contoh, ini yang urut dulu. Himalaya is located between China and Nepal. Himalaya itu terletak di antara Cina dan Nepal. Nah, nanti located sampai Nepal itu kalau kita pindah sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, maka subjeknya nggak mau langsung ketemu. Jadinya, located between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu. Jadi, predikat dulu yaitu is, baru subjeknya Himalaya. Nah, verb ing juga sama teman-teman yang participle ya. Contohnya, Himalaya is lying between China and Nepal. Himalaya berada di antara Cina dan Nepal. Nah, ini kalau berada sampai Nepal kita pindah sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka is-nya juga memisahkan nanti karena subjeknya nggak mau ketemu teman-teman. Jadinya, lying between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu. Jadi ini hanya cara untuk mengucapkan informasi ya, cuman ada yang urut subjek predikat, ada yang dibalik. Tapi ada syaratnya kalau dibalik seperti itu. Nah sekarang penanda yang terakhir ini yang paling sulit, paling banyak, tapi nggak pernah keluar kalau di soal yang asli TS. Nah tapi kalau ketika teman-teman tes dari lembaga nanti ada satu soal teman-teman, saya masih ingat. Oke, yaitu kasus di conditional sentence atau kalimat pengandaian. Atau kalimat yang pakai conjunction if seperti itu. Nah, kalimat pengandaian itu ada 3 tipe ya, atau 3 jenis. Yang pertama, mengandai-andai sesuatu yang masih mungkin terjadi. Jadi kayak kita membuat kemungkinan di masa yang akan datang. Contohnya gini, seandainya nanti tidak hujan, saya akan membelikanmu es krim misalnya ya. Nah, itu kan masih bisa terjadi, tergantung nanti hujan atau tidak. Nah, itu tipe 1. Nah, kalau tipe kedua, itu pengandaian untuk yang berkhayal, yang tidak mungkin terjadi di kapanpun, yang udah nggak mungkin terjadi teman-teman, atau berkebalikan dengan fakta. Ya, contoh, misalnya saya adalah cowok, saya bilang ke teman, seandainya saya cewek, pasti saya pakai rok. Nah itu tipe kedua, nggak mungkin terjadi. Contoh lagi, jika saya adalah seekor lebah, saya akan menyengatmu misalnya. Nah itu kan nggak mungkin saya berubah jadi lebah secara logika, secara umum, secara fakta ya. Nah itu yang dimaksud dengan tipe kedua teman-teman. Berkhayal atau berkebalikan dengan fakta ya. Nah kemudian tipe ketiga itu caranya kita berandai-andai sesuatu yang berkebalikan dengan lampau. Jadi biasanya kayak dipakai untuk penyesalan seperti itu. Contoh nih, misal teman saya kemarin menikah dan yang datang semuanya dapat iPhone 15 misalnya ya teman-teman. Dan saya nggak datang sendiri. Nah saya nggak menyesal, saya bilang seandainya kemarin saya datang ke pernikahanmu, pasti saya dapat iPhone seperti yang lain. Misalnya ya teman-teman. Jadi tipe ketiga itu caranya kita berkhayal atau berandai-andai sesuatu yang berlawanan dengan lampau. Seperti itu. Nah, untuk tipe 1 cara mengenalinya gampang. Kalau teman-teman menemukan ada will verb 1, ya udah itu tipe 1 kalau ada if-nya, ya. Nah, contoh kalimatnya adalah I will visit you if the pandemic is over. Saya nanti akan mengunjungimu jika pandeminya sudah selesai. Nah, di situ ada will verb 1. Ini tipe 1, teman-teman. Nah, nanti kalau tipe 1 atau ada will verb 1, if-nya kita hapus, if-nya nanti diganti menjadi auxiliary should. Jadinya I will visit you should the pandemic be over. Nah, jadi should auxiliary subjeknya the pandemic itu ada verb yaitu be. Seperti itu. Oke, ini adalah inversi conditional sentence tipe 1 ya. Jadi kalau if dihapus, kalau ada will verb 1 maka digantinya jadi should if-nya. Nah, sekarang tipe kedua, teman-teman. Tipe kedua cara mengenalinya itu bukan will verb 1 tapi would verb 1. Nah, kalau ada would verb 1, contohnya ya pakai uang would verb 1 dulu. I would visit you if the pandemic were over. Saya akan mengunjungimu sekarang seandainya pandeminya ini sudah selesai. Nah, ini ngomongnya dia pas masih pandemi, teman-teman. Jadi berlawanan dengan fakta ya, karena ada would verb 1, akan yang tidak terjadi seperti itu.
Nah, kalau ada would verb 1, if-nya nanti dihapus, were-nya itu pindah menggantikan if. Jadinya, I would visit you were the pandemic over. Seperti itu. Nah, Sir, kalau setelahnya if nggak ada were gimana? Nah, misalnya ya, teman-teman, setelahnya if kalau nggak ada were pasti verb 2. Misalnya seperti ini. I would visit you if the pandemic did not persist. Nah, pokoknya kalau would verb 1, teman-teman, terus if-nya dihapus, nanti if-nya diganti jadi were ya. Nah, nanti kalau misalkan setelahnya ada verb 2, verb 2-nya kita ganti menjadi to verb 1. Jadinya, I would visit you were the pandemic not to persist. Artinya sama. Seperti itu. Itu tipe kedua. Nah, sekarang tipe ketiga, itu yang paling panjang penandanya ya. Penanda tipe ketiga adalah would have verb 3, teman-teman. Nah, kalau ada would have verb 3, terus if-nya mau kita hapus, if-nya nanti diganti menjadi had. Dan setelahnya if pasti ada had-nya. Oke, dan nanti head-nya nanti menggantikan if kalau if-nya dihilangkan atau dihapus. Itu untuk tipe ketiga ya, kalau teman-teman menemukan would have verb 3. Seperti ini. Oke, jadi nanti I would have visited you yesterday had the pandemic been over. Seperti itu. Nah, secara materi sudah selesai. Sebelum kita ke contoh soal, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, sekarang kita ke contoh penerapannya di contoh soal. Caranya sama, dicari predikat dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman, coba dilihat di soal, apakah ada predikat, teman-teman? Kalau ada, yang mana? Tidak ada, Sir. Nggak ada ya. Nah, berarti di sini kita butuh predikat, teman-teman. Nah, pertanyaan saya lagi, teman-teman. Sebelum titik-titik, ada subjek nggak? Kalau ada, yang mana, teman-teman? The The parking lot. The Sorry? parking lot. Nah, di the parking lot itu sebelumnya ada preposisi Level of. of the parking lot. Nah, Salah. kalau ada kata benda terikat sama preposisi, dia berubah menjadi keterangan. Sama kayak yang saya contohkan kemarin ya, di dalam gelas itu, gelas memang kata benda. Tapi kalau ada kata di dalam sebelumnya, di dalam gelas menjadi keterangan. Lebih tepatnya keterangan waktu. Contohnya malam hari itu adalah kata benda, teman-teman. Malam itu kata benda. Nah, tapi kalau ada preposisi sebelumnya, di malam hari itu menjadi keterangan waktu. Seperti itu. Jadi kalau ada kata benda, sebelumnya ada preposisi, dia menjadi keterangan, dan keterangan tidak bisa jadi subjek. Sama halnya yang di paling depan, itu ada preposisi diikuti kata benda. Ini keterangan juga. Nah, artinya di sini kita tidak punya subjek. Berarti di sini kita butuh subjek sama predikat ya. Nah, tapi teman-teman jangan langsung mencari subjek predikat di jawaban. Karena teman-teman pasti nanti jawabnya Charlie. Salah, teman-teman. Oke, kenapa? Nah, kalau misalkan ada subjek predikat kok tempatnya di tengah-tengah atau di akhir seperti ini malahan. Ini agak aneh, teman-teman. Subjek kan umumnya atau normalnya tempatnya itu di paling depan. Apalagi sebelum titik-titik nggak ada koma sama sekali. Nah, kemungkinan besar itu adalah penanda inversi. Kita cek dulu, kita artikan. Di lantai 2 dari tempat parkir, nah itu kan keterangan tempat. Kalau ada keterangan tempat, pindah sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu. Jadi cari yang predikat dulu, baru subjek. Nah, jawabannya berarti yang mana, teman-teman? Yang D. Ya, yang delta. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Oke, kalau yang Charlie tidak diinversi nggak bisa. Yang alpha itu ada predikat tapi nggak ada subjeknya, nggak bisa. Karena empty itu artinya kosong. Dia adalah kata sifat, teman-teman. Kata sifat nggak bisa jadi subjek. Ya, jadi jawabannya yang delta. Predikat dulu, baru subjek. Inversi. Seperti itu. Nah, kemudian sebentar, mungkin ada pertanyaan yang tipe 1 sampai 4 sebelum if closer. Sebentar, Sir boleh ke slide 1 sampai. Iya, halo Mister. Halo? Nggak jadi ya, saya kira mau tanya. Maksudnya, Mister? Oh, oke, nggak apa-apa, Mister. Sir, boleh ke slide yang 1 sampai 4 nggak? Saya mau foto, Sir. Oke, kita ke penanda inversi yang nomor 1 sampai 4 mungkin ya.
Untuk nomor 1 yang ini, Miss. Silakan difoto dulu. Oke, ke slide 2. Oke, ke slide 3. Tadi ya, yang ini saya minta untuk difoto tadi. Oke, penanda keempat, silakan, Miss. Oke, baik. Kita lanjut ke kelima, silakan. Sorry. Oh, tadi 1 sampai 4 aja ya, Miss. Maaf. Oke, baik. Kita lanjut ke Sorry, ada pertanyaan. Sir, bisa minta tolong jelaskan ulang alasan kenapa predikat dulu baru subjek. Nah, berarti kita ngulang materi hari ini, Miss. Jadi dari awal nanti. Jadi misalkan kalau materi dari awal sampai akhir nanti Miss bisa review dari rekaman ya. Karena kalau nggak gitu nanti kasihan yang apa namanya? Yang dari awal tadi datang gitu ya maksudnya. Kak, kalau dalam tes nanti soal tersebut harus diinversi bagaimana ya? Kak, kalau dalam tes nanti soal tersebut harus diinversi, maksudnya gimana, Miss? Kak, kalau dalam tes nanti soal tersebut harus diinversi bagaimana? Ya diinversi, Miss. Kalau harus diinversi ya, nggak boleh nggak diinversi. Seperti itu. Pertanyaan dari mana, Sir? Kok tidak ada di meeting chat? Direct message semua ini sepertinya ya. Jadi yang lain nggak bisa baca pertanyaannya ya, karena pertanyaan di direct message, teman-teman. Jadi saya doang yang bisa baca. Sama kayak Mr. Irfan, pertanyaannya dari mana, Sir? Kok tidak ada di meeting chat? Jenengan juga pakai direct message, jadi yang lain nggak bisa baca, Mr. Nggak apa, saya bacakan ya. Kalau misalkan ada yang bertanya ke direct message, nggak apa-apa. It's okay. Nah, intinya kalau untuk mengulang dari awal, mohon maaf nanti nggak selesai-selesai, Miss. Nanti ada lagi yang datang baru telat, misalnya terus, Sir, tolong diulang lagi. Nah, nanti nggak selesai-selesai kita. Untuk mengikuti nanti dari latihan ya, Miss. Mohon maaf sebelumnya. Oke, lanjut ya. Baik. Nah, sekarang kita ke contoh kedua, caranya sama, teman-teman. Dicari predikat dulu. Itu materi chapter 1 ya. Jadi yang saya sampaikan, yang paling wajib di kalimat ada itu subjek sama predikat. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, di soal ada predikat nggak? Kalau ada, yang mana? Stop it. Nah, misalkan teman-teman ragu nih, stop itu iya bukan, Sir? Nah, berarti tergantung. Kan kemarin kan kita sudah belajar, teman-teman. Kata yang berakhiran ed itu bisa verb 2, bisa verb 3, ya kan? Nah, cuman cara ini nggak bisa kita pakai cara kemarin. Kenapa? Karena stop itu memiliki 2 arti. Stop itu bisa berarti menghentikan, dia butuh objek ya, teman-teman. Nah, stop juga bisa artinya berhenti, dia tidak butuh objek. Maka kita nggak bisa artikan menggunakan cara kemarin. Nah, terus caranya gimana, Sir? Biar kita tahu itu verb 2 atau verb 3. Kita cocokkan dengan pilihan ganda, teman-teman. Ada auxiliary atau tidak, ya. Nah, kalau di pilihan A, B, C, D itu ada auxiliary will be, will be, will be, will be. Nah, semuanya ada auxiliary. Nah, untuk yang teman-teman, mungkin buat teman-teman beberapa yang masih ingat ya, verb 2 itu tidak boleh ketemu auxiliary, teman-teman. Maksudnya dia nggak bisa pakai auxiliary di predikat. Oke, kalau verb 3 supaya jadi predikat memang harus ada auxiliary-nya. Jadi ini bukan verb 2 karena di pilihan ganda ada auxiliary-nya. Auxiliary nggak boleh gandeng predikat lagi, nanti double ya. Jadi ini adalah verb 3, teman-teman. Oke. Nah, verb 3 supaya jadi predikat nanti kita cocokkan dengan auxiliary-nya. Nah, intinya di situ belum ada subjek ya, karena sebelum titik-titik nggak ada kata benda yang lepas tanpa preposisi. Di situ ada only in extremely dangerous situations. Nah, kata benda situations itu terikat oleh preposisi in, dia menjadi keterangan. Apalagi ada kata only-nya. Itu menjadi keterangan yang maknanya negatif, penanda inversi nomor 3. Nah, maka kita tidak butuh subjek doang, tapi kita carikan auxiliary dulu. Dan diingat-ingat ya, teman-teman,
auxiliary yang bisa pindah ke sebelumnya subjek itu hanya satu auxiliary. Oke, jadi hati-hati itu di pilihan ganda karena ada auxiliary sebelum subjek dipindah semua. Berarti kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Di chat saya lihat ada jawaban delta. Ya, jawabannya adalah yang delta. Ya, karena di sini ada penanda inversi, maka cari yang predikat dulu baru subjek. Dan yang bisa diinversi itu cuma satu, maksudnya yang bisa dipindah sebelumnya subjek itu hanya satu auxiliary. Nggak boleh dua kayak yang alpha ini, teman-teman. Ini nggak bisa. Ya. Nah, kalau yang bravo itu tidak diinversi. Nggak bisa, teman-teman. Karena ada penanda inversi, maka harus diinversi. Oke. Nah, kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat, tapi ada conjunction. Kalau subjek predikatnya cuma satu, kita nggak butuh conjunction. Oke, Charlie nggak bisa, Alpha nggak bisa. Nah, jawabannya adalah delta. Itu ada auxiliary will. Subjeknya adalah the printing presses, diikuti auxiliary lagi B, baru kata kerjanya verb 3 yaitu stopped. Seperti itu. Penanda inversi itu yang mana, Sir? Yang ada 6 tadi, Mister. Nah, only in extremely dangerous situations itu yang saya minta teman-teman untuk foto tadi. Ada kata only in. Itu penanda yang ketiga. Kan ada 6 tadi. Maaf, kenapa harus diinversi mungkin maksudnya ya? Karena ada penanda inversi, Miss. Yang kita bahas hari ini tadi. Ada 6 tadi ya. Jadi penanda inversi ada 6, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menemukan ada penanda inversi di sebelum subjek dan gak ada koma setelahnya, maka harus diinversi. Seperti itu. Sama kayak kita membuat kalimat tanya. Apakah kamu merasa lapar? Do you feel hungry? Nah, itu ada do-nya sebelum subjek you. Itu namanya inversi. Kenapa diinversi? Karena ada penanda inversi yaitu tanda tanya. Nah, tapi kalau tanda tanya inversi yang kalimat tanya itu tidak dipakai di soal structure TOEFL. Yang dipakai yang 6 tadi yang kita pelajari hari ini. Maaf, Sir, saya masih kurang paham dengan penanda inversi. Nah, yang kita pelajari selama ini, yang ini tadi, Miss, yang 6 tadi. Itu yang disebut penanda inversi. Misal nih, salah satunya di nomor 3 ya, tadi ada kata seldom. Nah, contohnya tadi adalah I seldom have lunch at work. Nah, seldom itu termasuk ke dalam negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif. Kalau seldom ini kita pindah sebelumnya subjek, tanpa ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu. Jadi nggak bisa kita bilang, seldom I have lunch at work. Itu salah, teman-teman. I have lunch at work, salah ya. Nah, yang benar gimana? Yang benar, subjeknya harus diinversi, pilihannya dikasih koma atau dikasih auxiliary. Seperti itu. Kenapa nggak B, Mister? Karena ada penanda inversi, Miss, yaitu only in yang saya minta untuk difoto tadi. Atau saya kasih lihat deh ya di slide yang mana tadi gitu ya. Supaya tidak membayang-bayangkan. Nah, di slide ketiga tadi, di sini ya teman-teman, itu kan ada only in. Ya kan? Nah, ini penanda inversi yang kita pelajari hari. Kalau teman-teman menemukan ini di sebelumnya subjek tanpa ada koma setelahnya, subjeknya nggak mau ketemu, jadi diinversi. Jadi ada bagian predikat yang pindah sebelumnya subjek, seperti itu. Kemudian kalau di contoh ini, misal setelah situation, sebentar, berarti yang tadi ya, kita kembali ke yang tadi. Nah ini ya. Kalau di contoh ini, misal setelah situations ada koma, berarti tidak perlu diinversi ya, Mister. Betul. Kalau ada komanya jangan diinversi, seperti itu. Kenapa harus diinversi? Agar nyambung secara arti kah? Bukan, teman-teman. Jadi secara arti itu sama, tidak diinversi atau contohnya gini ya. Dua kalimat ini artinya sama. Misalnya seperti ini. I seldom have lunch at work. Sama, seldom do I have lunch at work. Ini artinya nggak ada bedanya, teman-teman. Tidak merubah arti sama sekali. Nah, kenapa yang atas kok urut, yang bawah kok diinversi? Karena yang bawah ada penanda inversi, yaitu negative adverb yang pindah sebelumnya subjek tanpa ada koma setelahnya. Subjeknya nggak mau ketemu. Jadi ada bagian predikat atau predikat yang pindah sebelumnya subjek.
Jadi ini bentuk kalimat, teman-teman. Bukan ke arti ya, tapi bentuk kalimat. Seperti itu. Dan ini pasti keluar kalau di soal structure TOEFL, terutama yang dari ITS pasti keluar. Walaupun cuma satu soal atau paling banyak yang saya pernah temui itu cuma 2 soal dari 40 soal structure, tapi pasti keluar. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Kalau nggak ada ke contoh terakhir, teman-teman. Nah, contoh terakhir ini adalah lawannya dari inversi atau nggak boleh diinversi. Oke, nah kasus apa yang nggak boleh diinversi atau harus urut? Yaitu kasus conjunction. Kalau teman-teman menemukan conjunction, maka setelahnya nggak boleh diinversi, harus urut. Subjek dulu, baru predikat. Oke, nah berarti jelas sekali ya, untuk soal ini jawabannya berarti yang mana? C. Ya, yang Charlie. Di situ ada subjek he, predikatnya adalah did. Yang alpha, kalau diinversi nanti dia jadi pertanyaan, teman-teman. Sedangkan kalimatnya tidak ditutup dengan tanda tanya, tapi tanda titik. Maka nggak bisa yang alpha. Nanti kalau kita, why did he do it? Itu nanti butuh jawaban. Kenapa kok dia melakukan itu? Itu butuh jawaban. Nah, tapi kalau why he did it, itu nggak perlu jawaban. Karena kalau diartikan, itu kayak ngasih tahu. Kayak gini. Pengacara itu menanyai kliennya kenapa dia melakukannya. Nah, jadi ini hanya informasi saja, seperti itu. Jadi urutannya conjunction, subject, predikat. Kecuali satu conjunction ya, teman-teman. Ada satu conjunction yang agak unik, yaitu nor. Conjunction nor itu, setelahnya kalau dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, maka subjek predikat setelahnya itu bukan subjek predikat, tapi predikat dulu, baru subjek. Hanya conjunction nor yang bisa seperti ini. Selain conjunction nor, jangan. Oke. Kemudian kenapa tadi Sir ulangi yang soal ini Sir, tolong. Yang ini ya Miss, yang Y ini. Jadi ini adalah lawannya dari inversi, yaitu bab conjunction, materi kita hari kedua. Setelah conjunction terutama yang selain fanboys, contohnya Y ini ya, menghubungkan dua SP, bukan dua SP, bukan SP dan PS, tapi dua SP. Jadi SP dan SP. Maka setelahnya conjunction itu SP, nggak boleh PS, teman-teman. Jadi subjek dulu baru predikat. Makanya yang alfa salah. Tidak boleh diinversi karena ada conjunction. Seperti itu. Gimana bisa dapat ya? Yang bravo juga salah. Itu diinversi juga. Apalagi yang delta. Tidak ada subjek. Tiba-tiba predikat. Jadi nggak bisa. Nah, ini ada yang Miss Anggina nih. Oh, makanya itu N-nya biru sendiri ya, Mister. Betul. Waktu hari di chapter 2 kan. Ada yang bertanya. Kalau nggak salah sesi malam atau sesi sore saya lupa. Sir, kenapa N-nya diwarnai biru? Terus saya menjawab, itu nanti kita bahas di hari keempat. Nah, jawabannya itu, teman-teman. Karena NOR ini agak unik. Subjek predikat setelahnya itu dibalik. Tapi hanya NOR saja. Selain NOR nggak boleh seperti itu, teman-teman. Kemudian berarti apabila negatif adverb atau penanda inversi yang ketiga terletak di awal kalimat, berarti baru harus diinversi ya, Mister. Betul, Miss. Nah, itu karena dia penanda inversi nomor 3. Ada dari 6 tadi ya, dia nomor 3. Seperti itu. Kemudian, oke, paham, Sir. Thank you, Sir. Tadi yang NOR gimana, Sir? Nah, NOR itu tadi, Miss. Jadi, NOR itu kan sebenarnya kalau conjunction secara umum ya, entah itu fanboys ataupun selain fanboys, ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, ya harus subjek predikat dan subjek predikat. Tidak boleh dibalik-balik. Nah, tapi untuk conjunction NOR ini khusus. Setelahnya predikat dulu baru subjek. Bukan subjek baru predikat. Seperti itu. Ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat ya maksudnya. Jadi setelahnya itu dibalik. Kemudian berarti di luar dari materi inversi, NOR itu conjunction yang setelahnya harus PS ya. NOR itu apa? Artinya juga tidak, Mister. Artinya NOR itu atau juga tidak, seperti itu. Jadi NOR itu artinya yang saya tahu juga, misalnya kan gini, misalnya ayah saya tidak suka berenang, atau ibu saya juga tidak, nah suka berenang. Jadi tidaknya itu di predikat. Oke, dapat ya. Nah, nanti kalau ditranslate itu tadi, my father doesn't like swimming, nor does my mother like swimming. Jadi nor does
my mother atau nor does my mother like swimming seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dari ketiga contoh tadi sebelum kita praktekkan ke latihan buat teman-teman. Silakan. Nah, kalau nggak ada, sekarang kita coba ya, teman-teman. Seperti biasa, jangan takut salah dulu. Dicoba dulu sepemahaman teman-teman dulu. Karena nanti dari salah kita konfirmasi ya. Nanti lama-lama teman-teman akan terbiasa. Oh, ternyata kalau gini salah. Berarti yang benar gini. Seperti itu. Silahkan dicoba dulu. Di sini ada satu soal. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga bravo, ada juga delta. Ya. Kemudian ada pertanyaan juga tadi kalau nggak salah. Why tadi penanda inversi juga, Mister. Kenapa nggak PS tapi SP, he did? Ya, karena why itu conjunction, Miss. Conjunction itu nggak boleh diinversi. Conjunction yang boleh diinversi hanya nor. Selain nor nggak boleh ya. Jadi why nggak boleh diinversi, Miss, karena dia conjunction. Oke, kita cocokkan bersama. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Berarti di sini kita butuh predikat. Sebelum titik-titik tidak ada kata benda yang lepas tanpa preposisi. Artinya di sini kita butuh kata benda sebagai subjek. Nah, ketika teman-teman menemukan kok subjek predikat tempatnya di tengah, maka teman-teman harus curiga. Nggak wajar kan, subjek kan biasanya tempatnya di depan. Ini kok di tengah, apalagi sebelumnya titik-titik itu nggak ada koma sama sekali. Maka dicek teman-teman, itu ada apa di depan. Nah, ternyata benar ada kata not until the ratification. Ada not until di situ, penanda inversi nomor 3. Ya kan? Jadi kita tidak butuhnya yang subjek predikat, tapi butuhnya predikat dulu baru subjek. Oke. Yang alpha, ada subjek women, predikatnya were granted, nggak diinversi, tidak bisa teman-teman. Kalau yang bravo ada, nah hati-hati. Caranya menginversi itu tergantung dari kata kerjanya. Di awal tadi ya. Kalau kata kerjanya verb 2, terutama kalau dia butuh objek, karena grant ini artinya memberikan teman-teman. Memberikan itu butuh objek. Nggak mungkin kita hanya bilang ke orang, saya ingin memberikan. Terus kita diem, pasti orangnya bingung. Memberikan apa? Seperti itu. Jadi memberikan butuh objek. Kalau ada kata benda jatuh di setelah kata kerja yang butuh objek, maka dia nanti jadi objek, teman-teman. Nah, kalau ini objek, nanti subjeknya nggak ada jadinya. Seperti itu. Jadi bravo nggak bisa ya, karena nggak ada, karena nggak ada subjeknya. Nah, kalau yang Charlie itu ada subjek, ada predikat, ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Oke. Nah, jawabannya adalah yang delta. Di situ ada auxiliary word, verb-nya adalah granted, subjeknya adalah women. Nah, ini inversi, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan, tidak sampai pengesahan amandemen ke-19 di tahun 1920, wanita atau para wanita diberikan hak untuk memilih atau mengikuti pemilu gitu ya di Amerika Serikat. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, Sir, kalau depannya negatif, otomatis jadi predikat dulu baru S ya. Kalau nggak ada komanya ya, Miss. Jadi kalau ada negatif adverb atau keterangan yang maknanya negatif, contohnya seperti ini, not until. Nah, itu nanti terus nggak ada komanya, maka subjek nggak mau ketemu dengan, maksudnya subjek predikat, subjeknya nggak mau langsung ketemu. Harus dipisah dengan predikat. Seperti itu. Dapat ya? Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Kalau gitu, Miss. Dan teman-teman ya. Waktunya 30 detik, jangan takut benar. Dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, time's up teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Sedapatnya dulu salah nggak apa-apa, kita belajar. Dan saya lihat ada jawaban alfa dan juga delta. Mari kita cek. Seperti biasa cari kata kerja yang bisa jadi predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ini verb 3 ya. Verb 3 nggak bisa jadi predikat teman-teman. Nggak ada predikat sama sekali di situ. Berarti di sini kita butuh predikat. Sebelumnya titik-titik tidak ada kata benda lepas. Artinya kita juga kehilangan subjek. Nah, subjek predikat kok tempatnya di tengah-tengah seperti ini, terutama subjeknya ya. Subjek kok tempatnya di tengah-tengah seperti ini, apalagi sebelumnya nggak ada komanya, maka harus curiga ada apa. Nah, kalau di depan itu ada kata on Mains Atlantic Coastline, ada kata on. Artinya di ya, atau lebih tepatnya di permukaan atau di atas seperti itu. Nah, berarti ini keterangan tempat. Kalau ada keterangan tempat, pindah sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu. Jadi itu jadi penanda inversi. Jadi cari yang predikat dulu, baru subjek. Oke? Yang alfa ada predikat dulu, baru subjek. Kemungkinan alfa bisa. Yang bravo nggak bisa ya, teman-teman, karena nggak diinversi. Kalau yang Charlie ada predikat, tapi nggak ada subjek, karena the city of Portland-nya di situ dia terikat sama preposisi around. Ini jadi keterangan juga ini. Nah, jadi nggak punya subjek, nggak bisa. Kalau yang delta ada predikat dulu baru subjek. Nah, tapi ada ini teman-teman yang bikin salah adalah there-nya ini. Kenapa? Kan di soal sudah ada keterangan tempat dan dia jelas, ya kan? Nah, there itu keterangan tempat juga. Nah, nanti jadi double penanda inversi. Nggak bisa diartikan juga nanti ada pengulangan keterangan tempat nanti. Seperti itu. Jadi jawabannya paling tepat yang alfa, ya. Jadi nanti kalau diartikan di garis pantai Atlantic Maine terdapat kota Portland yang dikenal atas atau untuk keanekaragaman hayati lautnya yang kaya dan industri perikanan yang penting. Lies sama dengan there ya, Mister. There itu keterangan tempat, Miss. Artinya di sana. Nah, di soal kan sudah ada keterangan tempat yaitu di garis pantai Atlantiknya Maine. Jadi nggak perlu ditulis lagi di sana. Itu sudah ada keterangan tempat, nggak perlu lagi ditambahi di sana. Seperti itu. Kemudian lies berarti verb yang nggak butuh objek ya. Betul, Mas. Lies di sini artinya berada. Nah, kalau berada itu kayak to be. Misalnya saya berada di rumah, I am at home. Nah, tapi lie ini untuk benda mati ya, teman-teman. Jadi misalnya apa namanya? Monas, misalnya Monumen Nasional lies in Jakarta misalnya. Jadi Monas itu berada di Jakarta. Nah, lies in Jakarta. Nah, itu in Jakarta kan keterangan tempat. Jadi lie itu tidak butuh objek, teman-teman. Kemudian pada contoh soal ini, susunan bagaimana yang bisa predikatnya dulu, baru subjeknya, Mister. Nah ini predikatnya dulu, Miss. Lies itu predikatnya dulu, baru subjeknya yaitu the city of Portland. Nah, untuk penandanya atau kenapa kok dibalik, itu karena di sebelumnya titik-titik atau sebelumnya subjek itu nanti ada penanda inversi nomor 2, yaitu keterangan tempat yang pindah sebelumnya subjek tanpa ada koma setelahnya. Dari 6 tadi kan nomor 2-nya adalah penanda inversi seperti itu. Atau keterangan tempat. Maaf, maksud saya subjeknya dulu baru predikatnya, Mister. Nah, kalau misalkan mau urut ya, subjek dulu baru predikat, maka setelahnya coastline dikasih koma. Jadinya on Maine's Atlantic coastline, koma, baru the city of Portland lies. Known for its rich marine biodiversity and important fisheries industry. Seperti itu. Non verb 3 sebelumnya bukannya harus pakai to be ya, Sir. Nah, nanti jadi double predikat, Mister, kalau dikasih to be. Karena be verb 3 itu pasif dan dia predikat. Sedangkan di pilihan ganda itu ada predikatnya semua. Nanti jadi double predikat. Nggak ada yang bisa jadi jawaban. Nah, jadi kalau verb 3 berdiri sendiri tanpa to be itu bisa, tapi dia bukan predikat. Itu nanti artinya yang di, seperti itu. Kan kemarin pasif ada 2 kan? Ada yang to be verb 3 kalau predikat, kalau bukan predikat be verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Seperti itu. Kemudian there lies kalau diartikan jadi ada berada gitu ya. Nah, makanya nggak enak ya kalau diartikan langsung. Jadi gini teman-teman. There lies itu kalau diartikan di sana ada gitu ya. Jadi di sana ada kayak gitu. Kalau there lies-nya, oke.
Jadi there-nya diartikan di sana aja. Karena kalau ada berada kan nggak enak seperti itu. Kemudian jika subjek predikat sebelum noun tetap harus koma dulu ya Mister. Nah, teman-teman kalau misalnya ada verb ing atau verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, sebelumnya ada komanya berarti informasi itu boleh dihapus. Tapi kalau misalkan tidak ada koma sebelumnya, berarti informasi itu penting. Kata bendanya itu kalau nggak ada verb ing atau verb 3-nya itu nanti nggak jelas kata bendanya yang mana seperti itu. Jadi koma itu untuk memisahkan informasi tambahan saja atau informasi penting. Kalau informasi tambahan dikasih koma, kalau informasi penting jangan dikasih koma. Itu untuk penggunaan verb ing sama verb 3. Tapi kalau di TOEFL itu sebenarnya nggak jadi masalah ya. Karena gini teman-teman, untuk penggunaan koma yang saya maksud barusan, itu dipakai nanti kalau teman-teman belajar IELTS, terutama untuk writing, untuk menulis. Nah, kaidah penulisan kalau di Amerika itu seperti itu. Koma itu salah satu fungsinya di kalimat, memisahkan informasi yang penting atau tidak. Nah, kalau tidak penting dikasih koma, itu dihapus nggak apa-apa. Seperti itu. Kemudian, Mister, kalau inversion di adverb of place sama negative adverb harus predikat subjek ya. Betul, Mister. Namanya, betul, Miss. Jadi, namanya inversi atau penanda inversi. Inversi itu kan pengertiannya adalah pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek. Iya kan? Nah, kapan kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek? Ketika ada salah satu dari 6 penanda yang hari ini kita pelajari. Salah satunya adalah adverb of place yang pindah sebelumnya subjek tanpa koma dan keterangan yang mananya negatif atau negatif adverb yang pindah sebelumnya subjek tanpa ada koma. Seperti itu. Oke, dapat ya? Ada 6 tadi ya. Ada 6 inversi tadi. Oke, kita lanjut ya ke nomor 3. Dicoba dulu teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Dan saya lihat semuanya menjawab bravo teman-teman. Kemudian tadi ada pertanyaan, berarti kalau sebelum noun tidak ditambahkan koma, kalimat berubah bentuk menjadi that is noun. Nah, sebenarnya itu adalah that is noun teman-teman. Nanti di hari ke-10 kita akan belajar yang namanya reduction atau abridgment, pemendekan anak kalimat. Nah, caranya bilang yang itu ada 2. Boleh pakai conjunction that, which, atau who, ataupun itu kita pendekkan, nggak usah pakai conjunction bisa. Pakai verb ing atau verb 3 aja. Nanti itu kita pelajari hari ke-10 ya, Miss. Nah, tapi kurang lebih keterangan yang Miss tanyakan itu benar. Jadi bisa pakai that is known atau known aja, tapi nanti dia penting. Tapi jangan that known ya. Kalau that known nggak bisa, Miss. Karena that known itu ada conjunction, tapi setelahnya nggak ada predikat. Salah nanti. Seperti itu. Jadi that is known atau known aja. Jangan dikasih that. Kemudian ada pertanyaan di atas tadi, berarti di belakang koma itu bisa dihiraukan saja. Untuk yang tadi ya maksudnya, koma non tadi, itu dihiraukan aja. Kecuali kalau setelahnya koma itu ada predikat di dalamnya teman-teman. Itu nggak bisa dihiraukan, karena subjek predikat itu penting. Tapi kalau setelahnya koma nggak ada subjek predikat, nah berarti itu hanya informasi tambahan. Karena koma itu hanya salah satu aja fungsinya untuk menambahkan informasi tambahan teman-teman. Seperti itu. Oke, baik ya, dapat ya. Baik, mari kita cocokkan untuk yang ini. Seperti biasa dicari predikat dulu. Nah, sebenarnya teman-teman, soal ini itu nggak perlu dengan cara yang kita pelajari hari ini bisa terjawab. Ini bisa kita jawab dengan teknik materi hari pertama, hari kedua. Lebih tepatnya hari kedua ya. Nah, seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat di situ. Berarti di sini kita butuh predikat ya. Nah, di pilihan ganda itu yang nggak ada predikatnya langsung eliminasi teman-teman. Yang Charlie itu nggak ada predikatnya, nggak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Delta juga sama. Ya, jadi tinggal alfa atau bravo. Yang alfa predikatnya is, bravo juga predikatnya is. Nah, di soal itu nggak ada predikat lagi teman-teman. Otomatis nanti kalimatnya predikatnya cuma satu ini.
Nah, berarti yang alfa sudah pasti salah. Kenapa? Karena ada conjunction. Kita tidak perlu conjunction kalau subjek predikatnya cuma satu. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran. Loh, Sir, itu kan ada penanda inversi nomor 5. Tapi kok yang Bravo itu tidak dibalik ya? Bukan is truth ya, tapi kok truth is. Nah, teman-teman, truth-nya di sini ini bukan subjek. Oke, nah terus fungsinya sebagai apa? Kalau teman-teman lihat di sebelumnya titik-titik itu ada kata of, ya kan? Jadi sebelumnya kan di sini kita butuh subjek predikat karena nggak ada subjek di situ. Nah, tapi karena di depan sendiri itu ada penanda inversi nomor 5, maka harus dibalik. Kita butuh predikat. Nah, subjeknya adalah the epiglottis setelahnya titik-titik itu. Ya kan? Nah, terus truth di situ sebagai apa? Truth di situ sebagai objek dari preposisi of, teman-teman. Preposisi itu selalu butuh kata benda atau kata ganti setelahnya untuk jadi objeknya dan nanti akan dirubah menjadi keterangan. Seperti itu. Oke. Jadi nanti kalau dibaca located in the back of the throat is the epiglottis. Kalau diartikan terletak di balik tenggorokan atau kerongkongan ada epiglottis. Seperti itu. Oke, good job. Lanjut lagi ke nomor 4. Dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, time's up. Dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Ada juga delta, maaf. Ada alfa, ada delta. Mari kita cek, teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada predikat was ya. Nah, kemudian, nah berarti di sini kan kita sebenarnya butuh subjek ya, teman-teman. Sebenarnya. Nah, tapi itu di pilihan ganda itu nggak ada kata benda sama sekali. Ya kan? Oh, nggak mungkin kalimat nggak punya subjek, nggak mungkin. Nah, artinya subjeknya itu terletak bukan di sebelumnya predikat, tapi di setelahnya predikat. Jadi subjeknya itu yang ini, the first transcontinental railroad, auxiliary was, verb-nya adalah completed. Nah, ini inversi. Berarti di sini kita diminta untuk mencari penanda inversi. Ya, kita cek satu-satu. Yang alpha not until itu bisa menjadi penanda inversi, lebih tepatnya penanda inversi nomor 3. Ya, keterangan yang maknanya negatif. Jadi kemungkinan alpha bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Bravo, not since. Nah, hati-hati teman-teman. Not since itu memang negatif. Tapi dalam bahasa Inggris, not since yang artinya tidak sejak itu nggak ada. Nah, not since itu ada dalam bahasa Inggris, tapi artinya bukan tidak sejak. Artinya adalah bukan karena. Nah, kalau since diartikan karena, since ini kelas katanya adalah conjunction. Kita nggak bisa masukkan conjunction kalau subjek predikat di kalimat cuma satu ya. Jadi Bravo nggak bisa, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie, sekalian sama yang Delta, until 1869 sama in 1869 itu nanti menjadi keterangan waktu, teman-teman. Nah, keterangan waktu itu bukan menjadi penanda inversi. Yang menjadi penanda inversi itu adalah keterangan tempat. Itu penanda inversi nomor 2. Ya kan? Jadi Charlie sama Delta nggak bisa. Ya, karena soalnya di situ diinversi. Seperti itu. Jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, not until 1869 was the first transcontinental railroad completed in the United States. Jadi kalau diartikan, bisa diartikan sebelum gitu ya. Sebelum 1869, rel kereta api antar benua pertama selesai atau diselesaikan di Amerika Serikat. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, subjek atau object of kalau subject of preposition nggak ada, Mister. Adanya object of preposition. Yang punya subjek itu cuman predikat ya atau kata kerja. Nah, tapi kalau object of preposition ada. Preposition itu selalu butuh objek. Sudah pasti jadi kata keterangan ya, Sir. Betul, kalau ada preposisi ditambah dengan kata benda atau kata ganti setelahnya atau objeknya ya istilahnya. Jadi preposition dan objeknya itu nanti jadi satu menjadi keterangan. Seperti itu, Mister. Dapat ya, sama kayak ini, keterangan waktu. Nanti kalau dimasukin ini tuh jadi keterangan waktu dan dia positif. Di antara 6 tadi penanda inversi tidak ada keterangan waktu.
Nah, supaya keterangan waktu itu bisa menjadi penanda inversi, kita negatifkan supaya dia masuk ke dalam penanda inversi nomor 3, yaitu keterangan yang maknanya negatif. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi. Not since tadi kan tidak ada di inversion, artinya tadi apa, Mister? Oke, not since itu yang artinya tidak sejak, itu nggak ada, teman-teman. Nggak enak juga karena gini, kalau kita menyampaikan informasi ke seseorang, kalau kita pakai tidak sejak nanti menimbulkan pertanyaan atau ambigu. Jadi nggak ada itu. Nah, kalau non since adanya itu adalah bukan karena. Seperti itu. Jadi bukan karena. Seperti itu. Tapi since nanti conjunction ya. Kalau since yang artinya karena itu conjunction. Seperti itu. Sedangkan di soal itu subjek predikat cuma satu. Kemudian kalau mau pakai in atau until berarti bentuk kalimatnya menjadi di tahun in 1869 the railroad was betul. Jadi urut. In 1869 the railroad was completed dan seterusnya in the United States seperti itu. Betul, Miss. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Atau aman? Kalau mau pakai oh ya ini yang tadi ya. Oke, berarti aman ya teman-teman, nggak ada pertanyaan lagi. Kita lanjut ke nomor 5 berarti. Silakan dicoba dulu, agak panjang ya, tapi nggak apa, semangat teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, thumbs up. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Alpha, juga ada Bravo, ada juga Charlie ya. Jadi antara Alpha, Bravo, atau Charlie. Kemudian ada pertanyaan juga, not until maksudnya gimana, Sir? Oke. Jadi antara Alpha, Bravo, atau Charlie. Kita jawab yang ini dulu ya. Nah sebenarnya soal ini bisa kita jawab dengan cepat, teman-teman. Di situ sebelum titik-titik ada conjunction when. Setelahnya conjunction harus urut, tidak boleh diinversi, subjek dulu baru predikat. Jadi conjunction ini adalah lawannya inversi, teman-teman. Oke. Nah, cari ABCD yang subjek predikat. Udah gampang gitu aja. Jadi yang alfa di situ ada subjek, ada predikat, kemungkinan alfa bisa. Nah, kalau yang bravo itu diinversi. Bravo nggak bisa, teman-teman. Oke, conjunction kalau diinversi nanti jadi kalimat tanya. Kemudian the beginning of women's right movement itu subjek ya. Panjang, teman-teman. Tapi nggak ada predikatnya, nggak bisa. Setelah conjunction harus SP. Kalau yang delta ada predikat tiba-tiba, nggak ada subjeknya, nggak bisa. Seperti itu. Jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Nanti kalau diartikan, ketersediaan dari kesempatan pendidikan yang lebih tinggi bagi wanita di Amerika Serikat itu terbatas sampai pertengahan 1960 ketika gerakan hak atas wanita itu bermula atau berawal. Seperti itu. Kemudian tadi ya pertanyaan not until tadi maksudnya apa, Mister? Not until itu artinya adalah tidak sampai, Mister. Atau biasanya kalau lebih enak diartikan sebelum gitu. Jadi not until itu artinya sebelum atau tidak sampai. Itu preposition, bisa juga conjunction. Seperti itu. Bedanya pilihan Bravo dan Delta apa, Sir? Bravo sama Delta. Nah, bedanya teman-teman, yang Bravo, the women's right movement itu dia adalah subjek. Karena inversinya did. Nah, kalau yang delta, began itu salah satu artinya adalah memulai. Jadi selain bermula artinya juga bisa memulai. Kalau ada kata benda yang jatuh setelahnya, dia menjadi objek. Kalau kita pilih yang delta, nanti tidak ada subjeknya, Mister. Seperti itu. Dapat ya bedanya Bravo sama Delta. Kalau yang Bravo itu ada subjeknya, tapi diinversi nggak bisa ya predikatnya. Nah kalau yang Delta tidak ada subjeknya karena kata benda setelahnya began itu adalah objek. Seperti itu. Kemudian itu ada conjunction jadi nggak usah diinversi ya Mister. Betul teman-teman. Conjunction itu nggak boleh diinversi kecuali nor. Hanya conjunction nor saja yang boleh diinversi setelahnya. Oke.
Jadi fokus ke when, jangan terkecoh sama until-nya. Di soal itu ya, Mister. Betul. Kecuali kalau not until dan dia tempatnya di sebelumnya subjek itu jadi penanda inversi. Tapi kalau not until tempatnya di tengah-tengah kalimat atau di akhir, nah itu adalah eh, memang tempatnya keterangan, teman-teman. Jadi nggak perlu diinversi. Jadi diinversi itu ketika ada penanda inversi tadi ya. Yang pertama ada there dipindah sebelum subjek tanpa koma, yang kedua ada keterangan tempat pindah sebelum subjek tanpa koma, yang ketiga ada keterangan yang maknanya negatif, contohnya not until, yang pindah sebelumnya subjek tanpa koma, yang keempat ada more than, setelahnya than itu boleh diinversi, boleh tidak. Yang kelima ada verb ing atau verb 3 yang agak panjang yang pindah sebelum subjek tanpa koma, dan yang terakhir conditional sentence yang ada conjunction if-nya itu ketika conjunction if-nya kita hapus. Seperti itu. Kemudian Mister, inversi berarti khusus yang negatif adverb predikat subjek. Kalau keterangan auxiliary subjek predikat ya. Nah, kalau untuk bentuk inversinya, Miss, itu tergantung predikat yang dipakai apa. Ya, yang di awal tadi. Kalau predikatnya to be, langsung pindah sebelum subjek. Contohnya, are you fine? Are you happy? Nah, itu are dulu baru you. Nah, tapi kalau misalkan predikatnya have misalnya. Misalnya teman kita bilang, I have a dream. Saya punya sebuah cita-cita. Nah, have itu nggak bisa kita langsung pindah sebelumnya. Sebenarnya bisa, teman-teman. Tapi itu informal kalau untuk have ya. Coba saya cari kata lain selain have. Karena have itu agak unik juga sebenarnya. Misal kata begin ini, misalkan kata begin ini, yang artinya memulai. Misalnya kalimatnya berbunyi seperti ini. Wawan memulai upacaranya. Berarti kalau di Inggris kan, Wawan begins the ceremony, misalnya. Nah, nanti kalau dijadikan inversi, itu nanti bukan begins Wawan the ceremony, tapi does Wawan begin the ceremony. Jadi tergantung predikatnya, Miss. Nanti bisa dicek lagi di video rekaman ya. Di awal tadi, cara menginversi itu bagaimana bergantung predikatnya. Nah, setelahnya tadi kan kita belajar 6 penandanya. Jadi kapan kita menginversi? Sebelum kita belajar kapan menginversinya, tadi kita belajar caranya menginversi. Seperti itu. Oke, lanjut ya ke nomor 6. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Ada jawaban alfa, 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 alfa. Dan saya lihat semuanya menjawab alfa, ya. Nah, sudah terbiasa kan? Kalau udah terbiasa tuh enak banget, teman-teman. Di situ ada predikat did itu sebagai auxiliary ya. Verb-nya adalah imbang. Nah, sebenarnya di sini kan harusnya subjek, teman-teman. Tapi di situ nggak ada yang bisa jadi subjek. Nggak ada kata benda ataupun kata ganti. Semuanya keterangan. Berarti nggak mungkin kalimat nggak punya subjek. Nah, subjeknya itu di setelahnya auxiliary. Jadi auxiliary, subjek, verb itu predikat. Ini inversi. Di sini kita disuruh mencari penanda inversi. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Oke, nice. Penanda inversi selalu di awal kalimat, Sir. Selalu di awal, maksudnya gini, selalu di sebelum subjek, Mister. Kalau misalkan di awal kalimat tidak, tapi selalu di sebelumnya subjek. Contohnya more than. Than-nya itu kan di tengah-tengah kalimat. Nah, tapi kalau setelahnya mau diikuti subjek predikat, dibalik nggak apa-apa. Predikat dulu baru subjek. Jadi nggak harus di awal ya, intinya di sebelumnya subjek, teman-teman, penanda inversi. Makanya subjek nggak mau ketemu. Seperti itu. Nah, kalau yang Bravo itu nggak ada subjeknya, ada keterangan waktu, tiba-tiba just. Just itu keterangan atau kata sifat. Nggak bisa jadi subjek. Kalau yang Charlie, keterangan waktu tidak bisa menjadi penanda inversi, kecuali dia dinegatifkan seperti yang alfa. Ya. Nah, kalau yang delta ada keterangan waktu dikasih koma, terus not until tapi nggak dilanjutkan. Until itu preposisi atau conjunction. Dia nggak bisa berdiri sendiri menempati satu posisi kalimat, teman-teman. Nah, supaya dia berfungsi atau ada tujuannya, harus ditambahkan objek setelahnya. Oke, misalkan not until 1492. Nah, itu kan objeknya berupa kata benda tahun. Nah, itu nanti jadi keterangan waktu. Seperti itu.
Tapi tetap keterangan waktu tidak bisa jadi subjek ya. Jadi jawabannya yang alfa. Nah, nanti kalau diartikan sebelum tahun 1492 Christopher Columbus embark itu apa ya? Berangkat ya, teman-teman. Berangkat di pelayaran terkenalnya yang menemukan daratan-daratan Amerika seperti itu. Oke, kita sebentar. Preposition apa aja, Sir? Nah, preposition itu ada sekitar 100 lebih, teman-teman. Nah, kalau misalkan saya jawab di sini, trust me, nggak akan selesai, bahkan sampai ketiduran nanti, teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman penasaran preposisi ada apa aja, saya punya PDF-nya dari internet. Nanti bisa japri saya ya. Dan saya baru ingat conjunction, saya lupa. Di hari kedua kan kita belajar conjunction. Nah, saya bilang ke teman-teman kalau silakan nanti ingatkan saya nanti setelah kelas untuk mengirimkan conjunction itu apa aja. Conjunction cuma dikit, teman-teman. Kalau preposisi itu banyak banget. Berarti setelah negatif adverb wajib objek dulu sebelum ketemu PS ya, Mister. Tapi objeknya preposisi ya, Miss, bukan objeknya predikat. Karena yang punya objek itu bukan cuma kata kerja, teman-teman. Preposisi itu justru selalu butuh objek. Kalau kata kerja tidak selalu butuh objek, tergantung kata kerja itu butuh objek atau tidak. Materi kita kemarin ya. Nah, tapi kalau preposisi selalu butuh objek untuk jadi keterangan. Seperti itu. Jadi nggak bisa kita hanya bilang not until misalnya di akhir atau di awal nggak bisa, harus ada lanjutannya. Seperti itu. Kan not until itu artinya tidak sampai. Atau sebelum lah, misalkan. Nah, misal saya bilang ke teman-teman nih, guys, kita akan mengadakan tes sebelum. Nah, pasti teman-teman nungguin kalau kayak gitu tanya, sebelum apa, Zat? Jadi harus ada kata setelahnya. Misalkan, kita akan mengadakan tes sebelum minggu depan. Kita akan mengadakan tes sebelum hari Senin depan. Misalnya seperti itu. Oke, jadi setelahnya preposisi memang harus ada objeknya. Supaya dia jadi keterangan seperti itu. Dapat ya? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ke nomor berikutnya, silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban delta, ada juga bravo. Oke, ada juga pertanyaan berarti objeknya keterangan waktu atau noun ya, Mister? Oke, nanti saya jawab. Oke, kita cek dulu untuk soal ini ya. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada predikat place, verb SCS. Subjeknya adalah it. Nah, sebelumnya it itu ada but yang sebelumnya ada 1 koma, teman-teman. Ini adalah penanda kalau fanboys itu menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Artinya sebelumnya tadi harusnya ada subjek sama predikat. Tapi jangan buru-buru dulu mencari subjek predikat ya. Kenapa? Karena subjeknya kok tempatnya nggak di awal. Tempatnya kok di tengah-tengah, ada apa? Seperti itu. Maka kita cek sebelumnya ada apa. Ternyata benar ada not only. Itu keterangan yang maknanya negatif. Penanda inversi nomor 3. Jadi cari yang predikat dulu, baru subjek. Oke. Nah, kalau yang alfa tidak ada predikat, tidak ada subjek, nggak bisa. Yang bravo ada subjek predikat, tapi tidak diinversi, tidak bisa. Kalau yang delta ada subjek, nggak ada predikat, nggak bisa ya. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman, itu ada predikat is, subjeknya DNA replication. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, not only is DNA replication crucial for cell division, but it also plays a key role in the passing of genetic information. Nah, kalau diartikan, tidak hanya replikasi DNA itu penting bagi pembelahan sel, tapi dia juga memainkan peran kunci atau peran penting gitu ya dalam passing itu apa di sini artinya mengantarkan atau melanjutkan seperti ya, melanjutkan informasi genetik seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan tadi, jadi objeknya itu kata benda atau kata keterangan ya, Mister? Ya. Nah, teman-teman yang bisa jadi objek itu kata benda,
Ya, atau kalau nggak gitu kata ganti. Kata keterangan nggak bisa jadi objek. Nah, masalahnya adalah keterangan itu dibuat dari dua, nanti ini sebenarnya materi kita hari ke-7, tapi nggak apa-apa. Keterangan itu dibuat dari dua jenis kelas kata. Keterangan ya, maaf. Keterangan. Yang pertama, keterangan itu dibuat dari keterangan asli. Contohnya here, artinya di sini. Itu boleh dicek di kamus, teman-teman. Here itu apa? Atau kita cek langsung aja ya. Kita sambil menjelaskan objek ini. Tolong saya dikasih tahu kalau layarnya teman-teman, sebentar, saya bukakan dulu teman-teman. Oh ini sudah ada ya. Oke, tolong saya dikasih tahu teman-teman kalau layarnya teman-teman sudah pindah ke kamus ya. Sudah, Mister. Oke, oke, baik, thank you. Kita cari kata apa tadi? Here misalnya. Nah, here itu kalau diartikan itu di sini, in this place, di tempat ini, di sini. Nah, dia kelas katanya adalah keterangan. Nah, selain keterangan yang dibentuk dari keterangan asli, ada juga keterangan yang dibuat dari kelas kata lain, namanya adalah preposition. Preposition ini dia nggak bisa berdiri sendiri di kalimat, teman-teman. Nggak bisa dia jadi subjek, jadi predikat, jadi objek, ataupun jadi keterangan sendiri nggak bisa. Nah, supaya dia bisa menempati posisi kalimat harus dilengkapi. Nah, dilengkapi dengan apa? Dengan objeknya. Nah, preposition plus objek nanti dia akan menjadi keterangan. Jadi satu kesatuan. Contoh. Nah, objek itu dibuatnya dari kata benda ya, teman-teman. Contohnya kata gelas. Ini saya ulang-ulang nih berkali-kali. Contoh ini. Kata gelas. Gelas itu kata benda ya, teman-teman. Ya kan? Kita bisa melihat gelas itu bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin. Sama kayak kertas, sama kayak kulkas, sama kayak laptop, sama kayak kita, itu juga benda. Oke. Nah, tapi kalau gelas itu nanti di dalam kalimat berbunyi seperti ini. Saya menaruh sebuah koin misalnya ya. Sebuah koin di dalam gelas. Ini kalau kita analisa teman-teman, yang awalnya gelas kan kata benda, ya kan? Tapi di kalimat ini kalau kita analisa, saya itu sebagai subjek yang kita ceritakan, menaruh itu adalah predikatnya, kemudian sebuah koin itu adalah objeknya, dan yang terakhir, di dalam gelas itu adalah keterangan tempat. Ya kan? Kalau ditanyakan di dalam gelas itu nanti kalau ditanyakan di mana kamu menaruh sebuah koin, nah di mana itu jawabnya pasti pakai keterangan tempat. Contohnya di dalam gelas. Jadi saya menaruh sebuah koin di dalam gelas. Jadi kalau ditanya objek itu keterangan atau kata benda, jawabannya kata benda. Nah, tapi tergantung objeknya siapa, objeknya preposisi atau objeknya predikat. Kalau objeknya preposisi, dia jadi satu sama preposisi menjadi keterangan. Seperti itu. Gimana? Nah, sebuah koin bukannya kata benda, Sir. Betul, makanya fungsinya sebagai objek. Ya kan? Kata benda itu di kalimat fungsinya sebagai apa sih, teman-teman? Materi kita chapter 1, masa udah lupa nih? Baru chapter 4 nih. Nah, di chat ada yang menjawab, 1 sebagai subjek. Ada lagi, satu lagi, Miss. Fungsi di kalimat kata benda, nah itu ada yang menjawab, subjek kalau nggak gitu objek. Nah, cuman bedanya adalah kalau subjek kan di kalimat wajib ada. Sedangkan objek di kalimat itu tidak wajib ada, teman-teman. Ya. Nah, kalau objeknya kalimat ya tergantung predikatnya butuh objek atau tidak. Contoh yang tidak butuh objek, saya sedang misalnya ya, adik saya sedang tidur di kamarnya. Nah, di kamarnya itu adalah keterangan tempat, bukan objek. Karena dia menunjukkan tempat, ada kata di, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan predikatnya butuh objek, ya dikasih objek. Contohnya, saya menaruh sebuah koin. Karena menaruh itu butuh objek. Nggak mungkin kita hanya bilang, saya menaruh di sebuah gelas. Nah, menaruh apa? Orang yang kita ajak ngomong pasti tanya, menaruh apa? Berarti menaruh itu butuh objek, seperti itu. Jadi fungsinya kata benda, itu kalau nggak subjek, ya objek di dalam kalimat. Jadi kalau ditanya, sebuah koin itu bukannya kata benda ya, Sir? Iya, itu kata benda. Fungsinya di kalimat sebagai sebagai objek, seperti itu.
Kemudian, oh berarti object of preposition beda dengan object of predikat ya Mister. Sangat beda teman-teman. Ya, jadi bedanya apa? Bedanya kalau objeknya predikat ya letaknya di setelahnya kata kerja. Kalau objeknya preposition letaknya di setelah preposition untuk membentuk keterangan. Karena preposisi nggak bisa berdiri sendiri di kalimat. Seperti itu. Gimana? Dapat maksudnya? Jadi yang punya objek bukan cuma kata kerja ya, teman-teman. Yang wajib ketemu object of preposition setelahnya apakah cuma not until aja misalnya. Semua preposition wis. Jadi sorry teman-teman saya mute dulu ya karena anginnya masuk ke dalam. Sepertinya ada yang terlalu dekat dengan kipas angin. Sebentar saya mute dulu. Oke. Jadi preposisi itu wajib ada objeknya, Miss. Ya, karena misalnya di dalam kita nggak bisa sorry kalau di dalam itu kalau di Indonesia bisa. Tapi kalau dalam bahasa Inggris in itu nggak bisa di akhir. Misalnya gini, apa ya? Di sebelah itu juga bisa di Indonesia. Karena memang di bahasa Inggris juga ada yang bisa jadi keterangan, bisa jadi preposisi. Contohnya selama teman-teman. During kan preposition. Kita nggak bisa hanya bilang seperti ini. Indonesia sangat menderita selama. Nggak enak didengar. Pasti harus ada lanjutannya. Misalkan Indonesia sangat menderita selama penjajahan. Seperti itu. Jadi harus ada lanjutannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan objek dari preposition lanjutannya. Preposition itu wajib punya objek, Miss. Beda sama predikat. Kalau predikat tergantung kata kerjanya butuh objek atau tidak. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. In front of, behind, inside, beside termasuk preposition. Betul, Mister. Lalu setelahnya ada objek menjadi kata keterangan. Betul. Misalnya, in front of my house, there is a shoe store, misalnya. Di depan rumah saya ada sebuah toko sepatu. Misalnya seperti itu. Tapi itu tadi harus dikasih koma ya. Nggak boleh in front of my house, nggak ada koma, tiba-tiba there, nggak bisa. Nanti double penandanya. Seperti itu. Jadi apapun preposisinya itu pasti butuh objek setelahnya. Dan nanti preposition plus objek itu jadi satu kesatuan menjadi keterangan. Seperti dan keterangan banyak sekali, bukan cuma keterangan tempat ataupun keterangan waktu ya, teman-teman. Contohnya to verb 1 itu adalah keterangan namanya adverb of purpose. Ya, atau misalnya ada due to atau because of, itu adverb of cause and effect atau causality. Seperti itu. Banyak sekali keterangan. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor berikutnya. Sebentar. Saya kembali ke PPT dulu. Oke, lanjut ke nomor 8. Ini gampang banget. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, time's up. Ya, jawabannya delta. Betul, teman-teman. Jawabannya adalah delta. Alasannya kenapa? Ya, ada conjunction when ya. Jadi karena ada conjunction, maka setelahnya harus subjek sama predikat dan tidak boleh diinversi ya. Nggak boleh dibalik, teman-teman. Oke, jadi harus urut. Nah, pertanyaan saya lagi, kenapa yang Bravo salah, teman-teman? Ada yang tahu Bravo kan itu juga subjek predikat. Kenapa teman-teman jawabnya yang delta? Kan yang delta itu juga subjek predikat, tapi memang benar jawabannya delta. Ada and boiled, ya that's right. Ada kata and, itu petunjuknya teman-teman ya. Jadi fanboys itu menghubungkan dua yang sama. Ya kan? Kalau setelahnya verb 3, boiled artinya direbus, maka sebelumnya di dalam predikat juga harus ada verb 3, yaitu heated artinya dipanaskan. Ya, that's right teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan, ketika sebuah cairan dipanaskan dan direbus, vaporisasi terjadi yang mengkonversi atau yang merubah gitu ya, cairan tersebut menjadi
sebuah benda gas atau zat gas. Seperti itu. Nah, conjunction nggak boleh diinversi, betul. Karena pilihan lain salah sisa delta. Oke, nggak apa-apa pakai pakai eliminasi itu nggak apa-apa. Karena memang untuk soal ini ada dua cara, teman-teman. Bisa eliminasi, bisa dengan langsung dengan cara yang kita pelajari itu bisa. Maaf, Mister, berarti not until tadi berfungsi ganda, satu sebagai penanda inversi, dua sebagai preposition, Kak, Mister. Secara kelas kata, until itu preposisi, Miss. Secara kelas kata ya. Nah, secara bentuk kalimat, itu kalau di dalam kalimat, itu nanti kalau tempatnya di paling depan menjadi penanda inversi. Penanda inversi itu bukan kelas kata, Miss. Ya. Nah, kalau kelas kata itu cuma ada 7. Ya, yaitu yang pertama, kata benda, itu noun yang kita pelajari hari pertama. Kata ganti, itu pronoun, kita juga kenalan di hari pertama. Kata kerja, verb, itu juga di hari pertama. Hari kedua, kita belajar tentang kata hubung, namanya conjunction. Nah, kemudian kita juga nanti akan belajar yang namanya kelas kata adjective atau kata sifat. Setelahnya kita akan belajar yang namanya adverb atau kata keterangan, sekaligus kita belajar preposition. Nah, sebenarnya ada satu lagi, teman-teman. Tapi nggak kita pelajari ya, karena itu dipakainya di speaking atau listening. Yaitu interjection atau exclamation. Contohnya di Indonesia kita bilang aduh. Nah, aduh itu termasuk interjection. Kalau dalam bahasa Inggris ya ouch. Nah, interjection ini nanti nggak kita pelajari karena di structure nggak dipakai. Nah, sekarang kelas kata ini di dalam kalimat fungsinya beda-beda. Kan kalimat itu urutannya, teman-teman, atau susunannya ya, posisi di dalamnya itu ada subjek, predikat, objek, keterangan. Ya kan? Nah, subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari pronoun. Predikat dibuatnya dari kata kerja atau verb. Objek itu sama kayak subjek, dibuatnya kalau nggak dari kata benda, dari kata ganti atau pronoun. Nah, keterangan itu dibuatnya dari dua. Keterangan itu bisa dibuat dari kelas kata asli keterangan atau adverb. Ada juga yang dibuat dari preposisi ditambah objek. Objek itu kalau nggak kata benda ya kata ganti. Pronoun. Sama, ini pronoun. Seperti itu. Nah, conjunction gimana? Conjunction itu nanti menghubungkan. Kalau ada conjunction satu, maka lanjutkan lagi. Dikasih SPOK lagi boleh. Ada conjunction lagi, SPOK lagi. Conjunction lagi, SPOK lagi. Seperti itu, Miss. Jadi kalau ditanya, jadi itu sebenarnya preposisi atau penanda inversi sih? Yaitu preposisi, tapi di dalam kalimat dia menjadi penanda inversi. Seperti itu. Cara pengerjaannya, cari yang salah dulu, Sir. Nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa, Mister. Jadi sebenarnya cara mengerjakan itu nggak harus plek dengan yang saya sampaikan. Yang penting teman-teman tahu esensinya gini. Soal structure TOEFL itu kita disuruh mencari bagian kalimat yang hilang. Nah, untuk menjawabnya, untuk bisa menjawabnya, maka kita harus tahu kalimat utuh itu gimana. Seperti itu. Nah, cara yang saya offer atau saya tawarkan ke teman-teman ini adalah cara yang selalu saya pakai ketika tes. Dan saya pernah cerita ke teman-teman kan, setiap bulan itu saya minimal tes itu sekali minimal, teman-teman. Nah, rata-rata tapi bisa 4 kali. Seperti itu. Jadi, cara yang saya pakai ya seperti ini. Dan enak banget, bisa menghemat banyak waktu di structure, teman-teman. Nggak perlu tahu vocabnya, kita bisa menebak dari sering-sering latihan ataupun dari posisi di kalimat. Seperti itu. Nah, teman-teman nanti sama dengan eliminasi pun nggak apa-apa selama masih proses belajar. Nanti lama-kelamaan bakal terbiasa, itu enak banget. Nggak perlu eliminasi, nggak perlu mencari-cari. Udah hafal. Contohnya tadi, not only. Wah, udah pas. Not only kok setelahnya titik-titik. Ditarik ke belakang ada 1 koma, fix. Cari langsung predikat dulu baru subjek. Itu nggak perlu lama-lama, teman. Langsung nanti akan kejawab. Enak banget seperti itu. Cuman ada cumannya ya. Ada syaratnya, yaitu harus sering-sering ketemu supaya terbiasa. Maksudnya ketemu latihan, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 9. Silahkan dicoba, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, time's up. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, dan saya lihat semuanya tadi menjawab Charlie. Nah, ini udah mulai terbiasa kayaknya. Tapi di nomor 9. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Daripada nggak sama sekali, nomor 9 lumayan. Udah cepet gitu ya. Nah, di situ ada not only. Kalau di setelah ada koma, fix cari yang predikat dulu. Apalagi setelah koma ada but ya. Itu kan berarti menghubungkan dua SP. Fix di setelahnya not only di sini, cari yang predikat dulu baru subjek. Karena not only-nya di paling depan, alias di sebelumnya subjek. Oke, jadi yang harusnya di sini kita butuh predikat dulu baru subjek. Karena ada penanda inversi nomor 3, maka cari dulu predikat baru subjek. Jadi jawabannya adalah Charlie. Sorry teman-teman. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, tidak hanya air itu penting untuk kehidupan di bumi, tapi tidak seperti unsur-unsur yang lainnya. Air itu ada di semua atau di ketiga jenis zat, yaitu zat padat itu di S ya. Zat cair ya air itu yang mengalir, dan zat gas itu uap air maksudnya. Oke, jawabannya Charlie. Kalau yang alfa salah karena dia urut. Nggak bisa teman-teman. Karena di situ ada penanda inversi, maka harus diinversi. Kalau yang Bravo ada subjek predikat tapi ada yang bikin salah conjunction-nya itu ya. Kita nggak butuh conjunction di situ. Karena nanti kalau kita masukkan conjunction satu lagi, conjunction-nya berarti 2. Maka kita butuh 3 subjek, 3 predikat. Sedangkan di soal subjek predikat cuma 1. Seperti itu. Jadi nggak bisa yang Bravo. Oke, terakhir nomor 10. Hati-hati teman-teman, nomor 10 ada jebakan ya. Tapi dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Alright, thumbs over. Dan saya lihat ada jawaban alfa dan juga bravo. Baik, kita cek ya teman-teman. Seperti biasa kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada verb SCS yaitu reduces. Nah sebelumnya nggak ada subjek, dia nabrak conjunction fanboys tapi yang menghubungkan dua bagian kalimat yang sama ya. Karena alasannya ada dua. Yang pertama sebelumnya nggak ada satu koma. Alasan kedua setelahnya but nggak ada subjek, hanya ada predikat. Jadi but di sini hanya menghubungkan dua predikat saja. Oke, jadi di sebelumnya tadi harusnya ada predikat juga, harus ada verb SCS juga, tapi nggak ada. Nah, kita cek dulu apakah sudah ada subjek. Ternyata sudah ada, teman-teman. Ada subjek di paling depan, itu memang tempatnya subjek. Jadi jangan tertipu dengan kata not only di situ ya. Not only itu hanya menjadi penanda inversi kalau tempatnya di sebelumnya subjek. Bukan cuma not only, semua keterangan yang maknanya negatif akan menjadi penanda inversi ketika dia diletakkan di sebelumnya subjek tanpa ada koma. Kalau letaknya di tengah-tengah seperti ini, dia tidak menjadi penanda inversi. Ya. Nah, kalau yang alfa kita masukkan di titik-titik, nanti subjeknya double, teman-teman. Di soal sudah ada subjek, kita tambahi subjek lagi. Jadi nggak bisa, nanti double subjek. Ya. Nah, jawabannya adalah bravo. Ini sama kayak yang ini, teman-teman. Yang saya jarang makan siang di tempat kerja. Itu kan bahasa Inggrisnya. I seldom, tadi ya yang saya pakai contoh di penjelasan tadi. I seldom have lunch atau eat lunch boleh. Have lunch at work. Ya, nah kalau seldom itu tempatnya di tengah-tengah seperti ini, subjek predikat harus urut, subjek dulu baru predikat. Nah, tapi kalau seldom itu kita pindah sebelumnya subjek tanpa ada koma sebelumnya, maksudnya sih di antaranya subjek sama seldomnya nggak ada koma, maka subjeknya nggak mau ketemu. Jadinya seldom dikasih auxiliary do, karena pakainya have ya. Seldom do I have lunch at work. Seperti ini. Jadi not only juga sama, itu kan juga penanda nomor 3 juga. Kalau tempatnya di tengah bukan menjadi penanda inversi, tapi kalau tempatnya di sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi. Seperti itu. Nah, mungkin saran saya nanti teman-teman hajar latihan yang ada di Google Drive ya. Kalaupun itu sudah selesai, silahkan japri saya. Koleksi saya banyak, yang saya bikin sendiri ataupun yang saya dapat dari internet ataupun yang saya dapat dari koleksi ITS. Tapi untuk yang koleksi ITS saya belum bisa meng-share ya, teman-teman. Saya pakainya itu di kelas privat seperti itu. Posisi menentukan prestasi. Gak apa-apa, pokoknya semakin teman-teman sering latihan,
silahkan konsultasi sesering mungkin sama saya. Nanti kalau saya lagi free, saya balas teman-teman. Oke. Intinya semakin mumpung teman-teman masih bisa mempersiapkan, dipersiapkan. Kalau udah tes nanti nggak bisa buka kamus, nggak bisa tanya-tanya, itu nggak bisa. Seperti itu. Minta yang banyak soal inversinya, saudara. Boleh, nanti yang di Google Drive tolong dikerjakan dulu ya. Diselesaikan, kemudian dicocokkan dengan yang di pembahasan. Kemudian silakan japri saya untuk mendapatkan soal tambahan seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita tutup, Mister PDF yang di-share tidak dibahas ya. Mohon maaf, Miss, itu nggak saya pakai ya. Miss atau Mister itu nggak saya pakai karena saya pakai silabus yang saya buat sendiri seperti itu. Terima kasih Mas, Master. Semoga Allahumma amin. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Semoga sukses lah semuanya. Intinya yaitu tadi, selain berdoa, teman-teman harus berjuang, harus berusaha juga. Saya siap membantu kayak gitu. Oke, kalau nggak ada Mister, hari Minggu kita ada kelas pengganti hari Selasa. Betul, hari Minggu ya, tapi hari Sabtu kita off. Berarti besok kita off. Silahkan ya, mumpung ada waktu luang, disambi. Misalkan teman-teman sambil nonton TV atau lagi santai, itu sambil latihan-latihan nggak apa-apa. Nanti bisa sambil tanya-tanya juga, oke? Okay, thank you so much guys. I'll see you again next time. Till I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good night. See you next time guys.